Ahmad Randy ada? Ambar, Anindita, Arija, Bisma, Larissa, Jafar, Febri, Flora, Gibran, Iqbal, Jensen, Krisna Putra Banyuaji. Sudah berapa hari sakit? 2 hari. Sudah jenguk kalian? Belum. Ya, nanti sepulang sekolah bisa dijenguk ya, untuk mengetahui kondisi teman kalian di Putra. Kemudian Muhammad Kadir, Hadir Pak. Muhammad Arafi, Hadir Pak. Natasha, Azalia, Putra, Hadir Pak. Renanda, Ridho, Risma, Seren, Sakira, Tegar, Temi, Vanessa, Yuwono, Zakia, Zulfara. Hadir Pak. Oke, jadi hari ini ada satu teman kalian yang tidak hadir untuk mengikuti kegiatan dengan alasan sakit. Oke, baik anak-anak sekalian, untuk hari ini tema kita adalah jaga konsistensi. Nah, kemarin ya mungkin sudah sedikit Bapak sampaikan. Mungkin ada yang tahu, kita mengulas kembali apa itu konsistensi. Definisi konsistensi itu apa? Silakan, ada yang tahu? Ya, siapa? Melaksanakan sungguh-sungguh. Dari sini, yang Putri? Konsistensi. Yo. Iya, dengan teratur. Ada lagi? Dua mungkin? Konsistensi. Ketika kamu melakukan sesuatu itu harus diimbangi dengan konsistensi. Apa sih konsistensi? Iya, laksanakan secara bersungguh-sungguh, tidak berubah-ubah. Baik, sebelum masuk ke materi lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita refleksi dulu supaya kalian mengikuti materi yang Bapak sampaikan penuh dengan konsentrasi. Kita bermain sesaat terlebih dahulu ya. Kita perlu kasih konsentrasi. Ingat, dulu dari permainan tersebut adalah ya, mengucapkan warnanya, bukan dibaca tulisannya. Jadi yang kalian sebutkan adalah warnanya, bukan tulisannya. Oke, oke ya. Nah, kita coba konsentrasi kalian seberapa jauh tak untuk mengikuti materi yang akan Bapak sampaikan. Kita latihan dulu. Apa tadi punya? Punya warna, bukan tulisannya. Baik, sekarang apa? Hitam. Nah, barunya adalah warna, bukan tulisannya. Merah. Oke, siap konsentrasi? Sebelumnya yellow. Siap.
kita benar-benar fokus, ya, maka otak kiri dan kanan akan bekerja dengan baik. Baik, untuk itu kita masuk ke materi. Kalau kalian masih juga belajar berkonsentrasi, sekarang kita masuk ke materi. Tadi dikatakan konsistensi adalah tidak berubah-ubah, berkesinambungan, ya. Nah, jaga konsistensi. Apa sih? Ya, yang harus kita pelajari pada saat ini, kita akan melatih, ya, antara kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, ya, versus dengan paksaan. Kebiasaan yang kita lakukan itu dengan perilaku yang sehari-hari kita laksanakan itu sudah sesuai dengan keinginan kita atau karena dipaksa, kesadaran diri kita atau karena dipaksa. Nah, Bapak kasih contoh kecilnya saja, ya. Kita ada permainan game yang kemarin sudah kalian praktekkan, ya. Ketika kalian membuka kepalan tangan dari teman kalian, kemarin sudah ada yang praktekkan? Ya. Apa dari kesimpulan dari permainan praktek yang kita lakukan ketika tangan teman kalian itu mengembangkan, kemudian kalian disuruh membuka dengan cara apapun kecuali dengan tanpa kekerasan, apa kesimpulannya? Merayunya, merajukan kepala tangan. Iya, apa? Iya, bagus. Ada lagi yang kelompok sini? Dirayu tangannya. Iya, dengan metode yang lain. Nah, dengan cara ada yang dengan cara melembut, ya, mungkin ada yang pakai duit. Nah, artinya apa? Kesadaran dengan paksaan. Ketika kita lakukan dengan kesadaran diri sendiri, ya, ya, ketika kita lakukan dengan kesadaran diri sendiri, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Berbeda dengan paksaan. Contoh, misalnya si Bisma atau si Bisma, ya, Bisma, kita pulang sekolah, waktunya sholat zuhur. Bisma sedang melaksanakan aktivitas misalnya ganti pakaian. Ketika Bisma sedang ganti pakaian, tiba-tiba orang tuanya berbicara pada Bisma, Bisma, sudah sholat zuhur belum? Padahal si Bisma tadi ketika mau sudah ganti pakaian, tujuannya mau melaksanakan sholat. Nah, ketika Bisma mendengar kalimat Bisma sudah sholat belum, apa yang dirasakan oleh Bisma? Nggak niat. Nah, ada rasa kesal, betul? Betul. Nah, ada nggak mood, akhirnya males, betul kan ya? Nah, itulah kebiasaan atas kesadaran diri sendiri dengan paksaan. Contoh kecil lagi, ketika membuang sampah. Nah, ketika kalian punya kesadaran bahwasanya sekolah itu kebersihannya tanggung jawab kita semua, maka tanpa harus disuruh pun kita laksanakan dengan ikhlas, dengan tulus, ya. Berbeda dengan dipaksa. Siapa yang piket? Hari ini siapa? Si A, si B. Itu Pak belum piket. Itu si Bisma belum Pak. Nah, akhirnya apa? Dengan rasa kesal, jengkel, Bisma ambil kotak sampahnya sambil bergumel, ya, jalan. Nah, itulah, ya. Jadi kita harus mendahulukan kebiasaan-kebiasaan dengan kesadaran diri kita daripada kita dipaksa. Oke, lanjutnya nah, kita akan pelajari jurus jaga konsistensi. Sebenarnya ada 7 jurus, ya, ada 7 jurus BK. Nah, kita langsung ambil yang keempat karena jurus yang pertama adalah minatan, yang kedua jaga atau kendalikan emosi, ya. Nah, kita ambil jurus yang keempat yaitu jaga konsistensi. Ya, main buka kepalan tangan kita sudah praktekkan. Bagaimana tadi kesimpulannya sudah tahu. Berikutnya gali makna. Untuk yang permainan berikutnya, ya, untuk membukakan tangan, apa saja upaya yang dilakukan untuk membukakan tangan si A tadi? Nah, mungkin dengan cara yang merayu, ya, kemudian ada yang memberikan uang, kemudian ada yang membisikkan sesuatu, ya, tanpa harus dengan adanya Kekerasan. Baik,
Tuh, kesadaran versus paksaan, kebutuhan dasar. Karena apa? Kalian itu punya otonomi yang sangat khusus, artinya kemerdekaan. Ya, tuh. Makanya ketika tangan kalian dibuka sama temennya, rasa keotonomian kalian itu ya sangat kencang. Apa ini tangan saya kok? Makanya saya genggam erat-erat. Ya, jangan sampai lepas. Nah, ya. Bagaimana ketika otonom kita diusik? Nah, kepribadian kita itu diusik, nah, pasti kan akan timbul rasa jengkel, marah dan sebagainya. Oke. Nah, coba ketika kalian melihat gambar seperti ini, jangan tengok ke kiri. Meskipun kalian jalan, otomatis pasti selalu nengok. Nah, apa sih tadi yang di permainan pertama tadi antara otak kanan dan otak kiri harus sinkron, ya. Nah, ketika dia melihat itu pasti otomatis langsung nengok. Nah, sebenarnya ini ada videonya, sama videonya seperti yang Bapak ulas tadi ke Bisma. Ketika Bisma itu mau melakukan sholat, sudah siap mau ambil air wudhu, tapi dengar suara teriakan dari ibunya. Bisma sudah sholat belum? Nah, akhirnya Bisma mogol, ya. Padahal dia punya inisiatif untuk sholat. Berikutnya, kita punya 10 tombol ajaib daya cerita dalam diri kita. Yang pertama adalah kesenangan, ya, atau disebut dengan joy. Kemudian apa sih itu kesenangan? Ada yang tahu? Kebahagiaan. Iya, sesuatu yang membahagiakan diri. Apa itu yang kedua adalah kebanggaan, pride. Apa itu pride? Prestasi. Hah? Kebanggaan. Pernah kalian menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua? Punya keinginan seperti itu? Salah satu contohnya apa? Nah, salah satu contohnya adalah membahagiakan dengan cara berusaha belajar. Mungkin tadi ketika nanti belajar saya baik, saya kerja, mau naikin umroh orang ambil. Itu kebanggaan. Kemudian keingintahuan, curiosity. Ya, apa itu keingintahuan? Pernah nggak kalian terbayang-bayang? Nah, ingin tahu, rasa ingin tahu, ya kan? Sesuatu yang ada pada pikiran kita sehingga kita menginginkan rasa ingin tahu tadi. Berikutnya minat, passion. Nah, kemarin di pertemuan yang lalu Bapak sudah sampaikan dengan bakat minat, ya, termasuk Bapak isi link daya minat kalian, daya belajar kalian, untuk kepribadian kalian, ya, sudah diisi semua. Kemudian kita harus punya tujuan, ya, kita harus punya tujuan. Tujuan kalian datang ke sini apa? Kita salah satunya, ketika kita punya tujuan belajar, maka penerapannya harus benar-benar kita lakukan dengan baik. Kemudian adalah kebutuhan, ya, need, ya, kebutuhannya apa sih? Ketika kita belajar, kebutuhan yang lain dalam kehidupan itu apa sih? Ya, jadi punya kebutuhan. Berikutnya punya manfaat. Ketika kita belajar, manfaatnya apa? Ketika kita itu patuh terhadap apa yang menjadi peraturan yang ada di sekolah kita, manfaatnya apa? Pasti kita akan jadi anak yang baik di fisik. Berikutnya tantangan, challenge. Pasti kalian punya tantangan. Jadi bukan pasti banyak tantangannya. Ya, semakin berhembus tinggi atau semakin tinggi pohonnya, maka hembusan anginnya semakin. Nah, itulah ibaratnya pepatahnya, ya. Ketika kita hidup, ya, selalu pasti punya tantangan. Tantangan itulah yang harus kita hadapi. Bukan kita hindari. Semakin kita menghindar, maka tantangan yang lain akan semakin datang. Lanjut adalah keyakinan. Kita harus yakin bahwasanya sesuatu yang kita lakukan pasti akan berhasil. Kata lainnya optimis. Oke. Berikutnya makna atau meaning.
kalian punya makna. Tadi saya ketika belajar dengan Pak saya punya makna atau saya punya kenangan atau saya membekas apa yang disampaikan tadi. Ternyata belajar itu harus sungguh-sungguh supaya tujuan kita tercapai. Nah, itu contohnya ya. Baik, kita skip langsung. Oke. Pembiasaan berbasis kesadaran. Ya, itu ada disiplin biasa, kemudian disiplin positif. Mungkin karena faktor eksternal seperti dipaksa, ya, maka akan membentuk kepatuhan. Kemudian ada jangka pendeknya. Kalau disiplin positif, ini karena kesadaran internal dalam diri kita, internal ya. Kemudian pasti akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kemudian memiliki waktu jangka panjang. Nah, nih, tahu foto itu siapa? Nih, Yang mimpi. ya, siapa itu? Kak Seto. Ya, kalau panggilannya, kalau seusianya memang dipanggil kakek. Tapi beliau ini terkenal dengan Kak Seto. Ya, Kak Seto ini selalu pemerhati anak. Ya, pemerhati anak. Nah, lembaga perlindungan anak, beliaulah berkecimpung di situ. Nah, apa kata Kak Seto? Zaman hari ini adalah zaman now. Jangan mimpi punya anak yang penurut. Kita justru akan Frustasi. Mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa bekerja Sama. Nah, perlu digarisbawahi, punyalah anak yang mandiri. Jadi orang tua kalian itu bukan menginginkan anak yang nurut apa katanya, ya kata orang tua tidak, tapi kalian harus mandiri. Ya, meskipun nurut, ya, tapi kalian harus punya kemandirian yang kuat. Misal mau masak mie, ya harus menunggu orang tua lapar, masak ini. Tapi punya kemandirian sendiri. Bagaimana sih laparnya supaya saya hilang ini? Nah, saya tak gimana masak. Nah, ini contohnya punya kemandirian. Kemudian memiliki kerjasama. Nah, kerjasama itu kan penting. Kalau ada sesuatu ketika kalian memakan barang buat yang beratnya 50 kilo kalian angkat sendiri, bagaimana rasanya? Berat. Kalau merasa berat, tidak akan sanggup. Bagaimana 50 kg tadi beban tadi ketika kamu angkat bersama misalnya 3 orang, gimana dimakan akan semakin berat. Oke, itulah filosofi yang disampaikan oleh Pak Seto. Oke, kemudian bagaimana kebiasaan akan terbentuk dalam diri kita, ya? Ada petunjuknya, ada pikirannya, ada responnya, ada reward. Ya, reward itu hadiah atau ganjaran. Kemudian tugas kalian buatlah kebiasaan ya di rumah. Misalnya kalian punya agenda atau schedule jadwalnya. Ya, misalnya jam 7.00 kalian sudah berangkat di sekolah. Ya, kemudian mulai dari bangun tidur sampai kamu tidur lagi itu sudah punya agenda schedule-nya. Nah, itu akan melatih kebiasaan. Ya, dalam 7 kebiasaan kita diharuskan tidur jangan malam, harus tidur lebih cepat, bangun lebih awal pagi, ya kan? Nah, itu salah satunya itu ya agar tumbuh kebiasaan. Nah, seperti lari, ada yang mau diet? Itu kemana aja? Diet, ya. Kamu lari lapangan atau jogging, ya, satu hari punya target 10 putaran. Tapi si B punya target, ya, setiap hari 2 putaran, tapi dia lakukan terus dalam 1 minggu. Pilih yang mana? Yang 1 hari 10 putaran langsung atau yang 1 minggu 2 putaran tapi secara Satu minggu. Itulah manfaatnya konsistensi. Ketika kita melakukan meskipun itu sedikit ya sekecil apapun asalkan itu konsisten maka hasilnya pun maksimal. Sama halnya kalian belajar ya ulangan belajar tiba-tiba 1 buku langsung dibedah semua ya bukannya masuk tapi bukunya buat tutup buka. Nah akhirnya ketiduran.
Tapi berbeda dengan ketika kamu setiap malam belajar, nggak kita itu 15 menit kamu baca, ya setiap hari selama 1 minggu pun, nah itu pasti akan membekas atau bermanfaat. Paham ya? Oke, itu konsistensi dalam menuju konsisten. Ya, menurut Alexander, orang tidak menentukan masa depan mereka, tapi mereka yang menentukan kebiasaan mereka dan kebiasaan mereka yang menentukan masa depan mereka. Coba filosofinya Alexander, orang tidak menentukan masa depan mereka. Ya, bapak ini tidak akan menentukan masa depan, tapi kamu sendirilah, ya, karena kebiasaan kamu, ya, sehingga kamu dapat meraih masa ya seperti seperti itu, maka akan naik, ya, sehelai benang, tahun selembar kain, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Baik, nah tugas kalian adalah nanti silakan di rumah buat riwayat kebiasaan tidur 7 hari kebelakang, ya. Mungkin hari ini bisa, mungkin waktunya enggak, ya. Jadi bisa riwayat kebiasaan tidur 7 hari kebelakang. Nah, pergi tidur, kemudian bangun tidur. Apa yang menyebabkan tidur telat hari ini, ya? Terus hari kemarin, tuh maksudnya membuat seperti itu. Jadi nanti punya catatan kalian, ya. Oh ternyata saya hari ini malah lebih buruk ketimbang hari kemarin. Saya tidurnya jam 11, banyak mainan HP, ya kan? Sehingga mau tidur nggak bisa tidur. Ketimbang kemarin jam 9 bisa tempat tidur saya, ngantuk. Kebetulan pas HP-nya lowbat. Nah, berarti kan jadi solusi. Ketika kalian tidurnya kemalaman, ya, berarti gara-garanya HP. Nah, harus punya konsistensi tadi supaya bangunnya cepat, tidurnya lebih awal. Nah, salah satunya tadi HP. Ya, buat seperti itu 7 hari, ya, kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Misalnya ini hari Selasa, hari Senin kemarin, hari Minggu kemarin bagaimana? Contoh seperti itu. Sehari yang lalu. Contoh, Bisma. Bapak tanya lagi, Bisma ya. 2 hari yang lalu, kamu tidur jam berapa? Setengah 10, Pak. Setengah 10 malam. Bangun? Nah, kemudian kenapa alasannya tidur setengah 10 malam? Ini salah satu, ya. Nah, kemudian tadi bangun setengah 6 dengan hari ini tadi tidur jam berapa semalam?